Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah ana bi khairin aidan. Anak-anak Ustaz yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelajaran kita mulai, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitunya Ubay. Kepada Ubay kita persilakan dengan segala hormat. Berdoa mulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, doa sebelum belajar sudah kita bacakan. Kemudian Ustadz ambil absen terlebih dahulu ya. Khalif, Ubay, Hadir. Rafif, Hadir. Jovan, Hadir. Rasha, Hadir. Hatta, Hadir. Aidan, Hadir. Rindu, Rukaya, Hadir. Aisyah, Hadir. Atia, Hawa, Faiza. Ada yang gak hadir hari ini? Ada. Siapa? Wah. Wes, kenapa tidak hadir? Sakit ya, Safa. Wallahu sifaan ajila. Kita doakan semoga beliau cepat sehat. Baik anak-anak Ustaz, pelajaran kita hari ini temanya adalah alamku. Apa temanya? Alamku. Alam. Ya. Alam siapa yang ciptakan? Allah. Kemudian temanya adalah hewan dan benda yang ada di sekitar kita. Ustaz akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi yang mulia ini. Kenapa kita belajar ini? Tentu ada tujuannya ya. Tujuan yang pertama, perhatikan di depan, ya, ada di depan. Tujuan yang pertama, silakan dibacakan, Khalif. 1. Menjelaskan minimal 4 ciri makhluk hidup dan memberi contoh. Jadi nanti siswa akan menyebutkan minimal 4 ciri makhluk hidup dan memberikan contoh. Terus yang kedua baca Ananda Hawa. Apa tujuan pelajaran kita yang kedua? Yang dua. Ya. Kurang jelas ya. Ya, yang kedua menghitung keliling dan luas bangun datar. Seperti nanti persegi panjang. Ya. Kemudian persegi dan juga segitiga. Terbayang bentuk persegi? Semua sisinya sama, panjang. Itu persegi. Nanti persegi panjang, ya ada panjang, ada lebarnya. Kemudian segitiga seperti apa terbayang? Terbayang segitiga bentuknya? Siapa yang suka buat layang-layang? Ya. Jadi bagian atas layang-layang itu ada segitiga. Ini kan bingkainya kan? Ada di sininya bisa segitiga di sini. Ya. Kalau yang biasa layang-layang. Kemudian yang ketiga silakan dibacakan Rafif. Yang ketiga. Nih. Nampak? Jelas ya? Mana dia?
kosakata konotasi antonim dan sinonim. Nanti apa itu sinonim? Ada yang tahu sinonim? Tahu. Antonim? Nah, itu yang akan kita bahas. Terus yang keempat, menyusun 3 kalimat menggunakan kosakata tersebut. Contoh sinonim indah apa? Ya. Antonim kotor apa? Bersih. Ya kan? Nah, bersih itu nanti kita gunakan dalam kalimat. Terus yang kelima, menyebutkan contoh sikap bersyukur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui perilaku nyata. Kemudian yang keenam, menyajikan hasil pengamatan hewan atau benda sekitar secara lisan dan juga tulisan. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita coba lihat ini gambar apa? Ya, kita lihat. Ini gambar apa? Gambar kucing. Kucing ini makhluk hidup atau benda mati? Kenapa disebut makhluk hidup? Coba kalian, kenapa kucing ini kita katakan dia sebagai makhluk hidup bukan benda mati? Kenapa? Bergerak dah. Baik. Kemudian rindu, kenapa kucing ini kita katakan dia benda hidup, makhluk hidup bukan benda mati? Apa alasan berikutnya? Bernafas, masya Allah ya. Bernafas. Terus hatta, kenapa alasannya kucing ini kita katakan dia makhluk hidup bukan benda mati? Apa? Berjalan. Coba Aidan. Bergerak tadi sudah. Bernafas sudah. Berikutnya apa? Berkembang biak. Ya, berkembang biak. Dia bisa melahirkan. Dia bukan, ini melahirkan atau bertelur? Melahirkan. Kucing ada bertelur? Tidak ya. Jadi kucing. Kemudian gambar berikutnya, nanti kita akan menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian ini gambar apa? Gambar apa? Batu. Ya, gambar apa? Batu. Batu dalam bahasa Arabnya apa? Apa? Hatiya? Hajarun. Makanya hajarun aswad, batu hitam. Kan hajar aswad, batu hitam namanya kan? Kenapa dia jadi batu hitam? Masya Allah, barakallahu fikum. Itu saya kasih dia ya. Karena apa namanya? Dosa manusia. Dosa manusia ya. Dulu awalnya batu itu putih. Batu dari mana? Dari surga. Batu jadi dari surga dia putih, karena dosa manusia jadi hitam. Ini benda mati atau makhluk hidup? Benda mati. Kenapa dia benda mati, Hawa? Dia tidak berkembang biak dan dia tidak mampu berkembang biak. Dia tidak mampu melahirkan. Dia tidak bernafas dan dia tidak bergerak. Kapan batu akan bergerak? Ketika kita yang melemparnya. Baru dia berpindah tempat. Contoh dari sini Ustaz melempar batu nih ke sana. Ya. Maka dia akan berpindah tempat ketika kita yang melemparkannya. Sama kayak ini spidol. Spidol ini benda mati atau benda hidup? Benda mati. Ya, dia akan berpindah ketika Ustaz yang melemparnya. Kemudian gambar berikutnya ini. Ya. Gambar berikutnya silakan ditengok ke depan. Ada nampak? Aidan? Gambar apa itu Aidan? Gambar kursi. Kursi termasuk makhluk hidup atau benda mati? Benda mati. Ya, dia termasuk benda mati. Bukan makhluk hidup. Jadi itu gambar apa Aidan? Kursi. Kursi termasuk apa? Benda mati, bukan makhluk hidup. Karena dia tidak bernafas, tidak bergerak dan lain sebagainya. Ayo kita coba lihat dulu
Ciri-ciri makhluk hidup. Coba juga lihat ada materi yang udah Ustaz bagikan. Silakan ditengok di bukunya masing-masing. Ya. Ada ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada jelas? Kurang. Ada jelas? Dah. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama apa ciri-ciri makhluk hidup, Faiza? Bergerak. Bergerak ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu bergerak. Contoh yang sudah kita sebutkan tadi seperti kucing, ayam, itu dia bisa bergerak. Sehingga dia dikatakan makhluk hidup. Terus yang kedua, Aisyah, apa ciri-ciri makhluk hidup? Membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup dia membutuhkan makanan. Hum yuriduna at-ta'am. Mereka membutuhkan makanan. Untuk apa makanan bagi mereka? Untuk bisa bertahan hidup. Ya, bisa bertahan hidup. Kemudian yang ketiga apa? Rasya? Bernafas. Semua makhluk hidup bernafas. Terus berikutnya jawaban tumbuh dan berkembang. Ya, dari kecil awalnya ayam itu apa awalnya? Telur kan? Telur kemudian menetas. Menetes atau menetas? Menetas ya. Menetas kemudian anak ayam. Anak ayam awalnya apa? Kecil. Kemudian tumbuh besar jadi apa? Ayam. Atau jadi induk ayam. Sama kayak kita nih. Jovan dulu pas lahir langsung besar seperti ini atau gimana? Tumbuh atau berkembang. Jadi Jovan lahir langsung besar seperti ini badannya. Oh, Masya Allah. Ada seperti itu? Tidak. Jadi Jovan dulu lahir dalam kondisi kecil. Berapa berat Jovan waktu lahir? 4 kilo. Anggap aja 4 kilo. Besar ya. 4 kilo, terus umur sebulan, umur 2 bulan, umur 6 bulan, sampai umur setahun pada jalan. Umur 2 tahun, ya, sudah tidak berlari. Umur 3 tahun sampai umur sekarang. Sehingga dia apa? Tumbuh dan berkembang. Terus, yang berikutnya apa, Hatta? Ciri-ciri makhluk hidup? Berkembang biak. Ya, berkembang biak. Berkembang biak ini apa? Memperbanyak keturunan. Terus yang keenam, siapa lagi yang belum? Ruqayyah. Yang keenam apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Peka terhadap pasangan apa contohnya? Hah? Yang peka terhadap pasangan. Ya? Kita juga peka terhadap pasangan. Jadi contoh kita menyentuh sesuatu yang panas. Dinginnya lagi. Ada nggak orang seperti itu? Dia menyentuh sesuatu yang panas. Langsung kaget kan? Itu menandakan dia hidup. Ya, peka dia terhadap pasangan. Atau dia nginjak apa namanya? Kaca. Terinjak. Langsung gitu kan? Kan enggak, kalau ingat dasar langsung lagi kan. Ada enggak orang itu? Atau nginjak paku? Enggak apa-apa loh. Gitu. Ada. Ini kan udah pernah nih nginjak paku. Jovan. Rasa, Kelly. Gimana rasanya? Sakit kali kan? Itu pertanda apa? Kita itu makhluk hidup. Kita peka terhadap rangsangan atau terhadap gangguan. Terus berikutnya, siapa lagi yang belum? Ubay, ketua kelas. Apa berikutnya?
ekspresinya apa nih? Mengeluarkan zat sisa. Jadi makanan yang kita makan kemudian kita keluarkan. Ya. Jadi mengeluarkan atau juga mengeluarkan keringat. Ada enggak berkeringat antum ketika sudah berlari keliling Batang Agam? Siapa yang sudah pernah maraton keliling Batang Agam? Ya, Masya Allah. Berlari Batang Agam hari Minggu kan dia car free day kan? Batang Agam bebas mobil dan motor. Ya, di sana banyak orang jualan. Selesai berlari, ujung-ujungnya apa? Beli makanan. Jadi ada udang di Bali bantu olahraga dulu baru beli makanan. Kemudian yang berikutnya, Kelip, ciri-ciri makhluk hidup. Ya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contoh antum, ya, pergi ke daerah Jakarta. Sampai antum di sana, antum menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di Jakarta. Maka itu adalah betul ciri-ciri makhluk hidup. Itu makhluk hidup ya. Kemudian kita tengok ini kursi di antara bentuk benda mati. Kenapa dia dikatakan benda mati? Dia tidak bergerak, dia tidak bernafas, dia tidak berkembang biak, terus dia tidak bisa ekspresi, dia tidak bisa tumbuh dan lain sebagainya. Maka dikatakan dia benda mati. Termasuk papan tulis yang ada di depan kita nih. Ini apa namanya, Jofan? Papan tulis. Papan tulis ini, Jofan, dia termasuk persegi kah atau persegi panjang atau segitiga? Persegi panjang. Baik, anak-anak Ustaz, sekarang kita akan coba membahas ya, mencari keliling dan luas bangun datar. Di antara bangun datar itu adalah persegi panjang dan ada segitiga. Nih, kita buat nih contoh papan tulis. Ya, ini papan tulis ya, gambar papan tulis. Nah, ini papan tulis. Papan tulis. Ya, papan tulis ini dia memiliki sisi yang panjang. Mana sisi yang panjangnya, Aidan? Yang di atas nih ya. Ini sisi ini sama dengan sisi ini ya. Sisi ini namanya panjang, kita kasih P. Ya, panjang ini sisi apa namanya, Rindu? Nih, apa namanya? Lebar atau tinggi? Lebar. Kita kasih sini L. Ya, lebar di dalamnya. Lebar. Sekarang kita sudah menentukan ini panjangnya, ini lebarnya. Ya. Dah. Untuk mencari luas ini kita kasih dia luas persegi panjang, ini tandanya. Luas persegi panjang apa rumusnya, Asia? Rumus persegi panjang. Ya, kita coba di sini. Papan tulis. Ya, ini papan tulis. Apa rumusnya, Atia? Panjang kali lebar. Ini rumus luas persegi panjang. Ya, sekarang kita ambil contoh. Panjang diketahui, panjang persegi panjangnya adalah, langsung aja kita buat diketahui ya. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Ya, sudah dapat rumusnya ya. Kemudian kita kasih soal. Diketahui panjang persegi panjang ini tanda persegi panjang ya. Panjang persegi panjang 20 cm. Kemudian lebar persegi panjang 10 cm. Ditanya nanti ke depannya seperti ini soal jawabannya.
panjang sama dengan panjang. Apa rumusnya? Panjang kali lebar. Berapa panjangnya? 20. Lebarnya berapa? 10. Jadi berapa dia? 20 kali 10 berapa? Siapa yang jawab tadi? Berapa Aidan? 200 cm persegi ya. Jadi itu hasilnya 200 meter persegi. Nah, sekarang udah apa rumusnya? Udah tahu caranya? Nah, sekarang Ustaz suruh maju ke depan. Aidan. Ya, rumus sudah hafal, Aidan? Hapus ya. Nah, silakan Aidan. Tulis di sana. Soalnya nggak usah diketahui aja. Buat dulu diketahui. Diketahui ya. Sama dengan diket aja. Diketahui ya. Diketahui panjang persegi panjang 30 cm. Terus panjang buat aja panjang buat gambar persegi panjang aja. Nah, sama dengan jadi itu diketahui panjang persegi panjang 30 cm. Kemudian lebar persegi panjang buat gambarnya. Lebar persegi panjang tersebut 5 cm. 5 cm. Buat ditanya. Ditanya sama dengan berapa luas tulis berapa luas persegi panjang tersebut, berapa luas persegi buat apanya gambar panjang persegi berapa luas persegi panjang tersebut. Dah, buat tanda tanya. Dah, silakan dicari. Buat luas sama dengan. Dah, perhatikan temannya ya. Nanti akan ada tugas. Ustaz kasih di sesi akhir pembelajaran kita. Ustaz kasih kertas, nanti Ustaz kasih soal. Yang nilai 100, Ustaz kasih tambahan hadiah. Jadi kan ada hadiah nih, semua akan dapat hadiah kan. Terus siapa yang dapat nilai 100 nanti akan ada tambahan hadiah. Rumusnya Aidan, apa rumusnya? Langsung aja buat rumusnya. Apa rumusnya tadi? Buat luas sama dengan luas sama dengan apa rumusnya? Nah, sama dengan berapa? Masukkanlah apanya. Masukkan panjangnya berapa? Kali 5 cm. Nah, sama dengan berapa? 3 kali 5 berapa? 50 cm persegi. Enggak, cm apa? Pangkat 2. Pangkat 2 DM-nya. Pangkat 2. DM-nya kecil kan.
Kita kasih aplaus untuk teman kita yang sudah benar jawabannya. Kasih tepuk tangan. Ya. Jika jawabannya benar. Kita coba lihat diketahui panjang persegi panjang 30 cm, luasnya 5 cm, lebarnya 5 cm. Ditanya berapa luas persegi panjang tersebut, maka rumusnya luas panjang kali lebar sama dengan 30 kali 5, sehingga hasilnya 150 cm persegi. Paham semuanya? Ya, sekarang kita cari keliling lagi. Keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang. Apa rumusnya? Apa rumus kelilingnya? Apa rumusnya? 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjang tambah lebar. Nah, bisa juga panjang tambah panjang, lebar tambah lebar, bisa juga. Ya. Mana yang paham? Anda semua ini rumusnya tahu? Panjang tambah panjang, lebar tambah lebar tambah lebar. Sama aja ya. Tahu 2 kali panjang tambah lebar. Dan berarti tadi ini panjangnya 20, lebarnya 10. Berarti kita masukkan ke rumus 2 kali panjang berapa? 20 tambah 10. Dan 2 kali 30. Jadi berapa jadinya? Kelilingnya 60 cm. Kalau keliling cm ya. Ini rumusnya. Ini rumus keliling persegi panjang. Nah, sekarang Pak Iza maju ke depan. Nah, dibuat di sana soal diketahui ya. Panjang persegi panjang diketahui. Buat aja gambar persegi panjang, gambar aja. Biar enggak lama. Ya, diketahui panjang persegi panjang sama dengan 10. 15 cm lah, 15 cm. Lebarnya ya, lebar gambar persegi panjang. Lebar sama dengan 10 cm. Nah, ditanya berapa keliling persegi panjang tersebut. Dan ditanya keliling. Kelilingnya adalah Nah, masukkan rumusnya. Apa rumusnya? Buat di bawah. Rumusnya nih. 2 dalam kurung tambah lebar ya. Nah, sama dengan 2. Nah, masukkan panjangnya berapa? 15. Masukkan dalam buat kurungnya. 15 tambah 10. Nah, sama dengan jadi 2 enggak, 2 buat terus 2 dulu. Nah, berarti 15 sama 10 berapa? Berapa? Hah? Berapa? Ya, tulis dalam kurung 25. 25 sama dengan 2 kali 25 berapa? Berapa? Sama dengan 25 tambah 25 berapa? Berapa ya, Faiza?
25 tambah 25 30. Buat di situ 25 tambah 25. Carilah. Gimana cara carinya? Ya, 25. Tambahkan. Kok gitu? 5 tambah 5 berapa? Nah, terus satunya diapakan? Terus ya? Jadi berapa hasilnya? 50 sentinya jangan lupa. Nah, kita kasih hapus namanya. Ya. Hasilnya berapa? Jadi keliling persegi panjangnya berapa? Berapa? 50 senti. 50 senti. Nah, ini persegi ya. Selesai persegi panjang. Kemudian kita buat aja langsung dua. Sekarang luas lagi, luas persegi. Luas persegi berapa? Sisi kali sisi. Kemudian kelilingnya berapa? 4 kali sisi. 4 kali sisi. Kemudian segitiga, luas segitiga. Luas segitiga berapa? Rumusnya? Alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Ini alasnya. Ini alasnya, ini tingginya. Kemudian kalau kelilingnya? Kelilingnya apa? Sisi 1. Sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Ini dia. Sisi 1, 2, 3. Ya. Luasnya ini. Ini rumusnya ya. Kita coba kasih contoh soal. Diketahui sisi persegi 5. 5. Ya 5. Berarti berapa luasnya? Berapa luasnya Atia? Kalau seandainya diketahui sisi persegi adalah 5. Berapa luasnya? Atia? Tinggal dikalikan sisi kali sisi. Berarti berapa? Diketahui 5. Jadi berapa luasnya? Masukkan ke rumus. Ini sisinya. Sisi sama dengan 5. Rumusnya apa? Sisi kali sisi. Berarti sisinya berapa? Sisinya 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Dah, selesai. Kelilingnya lagi. Keliling 4 kali. Berapa sisinya tadi? 5. Nah, berarti 4 kali 5 berapa? 20 cm. Ini kelilingnya, ini luasnya. Selesai. Terus luas lagi. Segitiga. Alas kali tinggi alasnya enggak kita ketahui alasnya 3. Tingginya 4. Berarti alasnya 3, tingginya 4. Jadi berapa? Berapa? Luasnya setengah alasnya. Setengah kali alas ini tinggi. Salah. Berarti setengah kali 12. 12 bagi 2 berapa? Hawa punya kue 12. Dibagi 2 lagi 6 cm persegi. Ya. Itu untuk luas segi 3. Nanti kelilingnya tinggal ditambahkan sisi 1, sisi 2, sisi 3. Dapat ya. Paham semuanya? Udah paham? Anak-anak Ustaz? Paham ya? Nanti Ustaz kasih soal ya. Di akhir sesi. Di akhir sesi Ustaz kasih soal. Nah, sekarang anak-anak Ustaz, kita akan mencoba
masuk ke materi berikutnya, yaitu sinonim, antonim. Ya, apa kira-kira itu sinonim kayaknya? Coba persamaan kata ya. Sinonim. Sinonim apa tadi, Kadip? Ya. Persamaan kata. Ada, kita menteri kita ada. Ini ada ya. Jadi sinonim adalah persamaan kata. Contoh. Cermat, apa persamaan katanya rasa? Depan dia depan. Rasa. Cermat apa persamaan katanya? Teliti. Nah. Ya. Itu persamaan katanya. Kemudian Hawa tadi udah ya. Aisyah lagi. Persamaan kata rajin apa Aisyah? Masya Allah, pintar anak saya. Lihat. Persamaan kata rapi, Hatta. Apik. Bukan sapi ya. Apik ya. Rapi. Apik. Kalau persamaan kata ganteng apa? Tampan. Ya, Masya Allah. Kalau cantik? Apa? Ayo. Persamaan kata cantik apa? Hati ya? Hah? Rindu? Apa? Indah. Cantik, indah. Bisa tak? Bisa tak? Nah, itu sinonim ya. Itu sinonim. Sinonim sama dengan persamaan kata. Nah. Sekarang antonim lagi. Sinonim sudah. Antonim lagi. Antonim apa? Aidan? Hah? Lawan kata. Jadi yang kita cari adalah lawannya. Ya, di lawan kata. Kalau sempit apa lawan katanya? Apa lagi yang belum? Apa yang belum? Rukoya. Sempit. Apa lawan katanya? Lapang. Lapangnya hatinya lagi. Sempitnya hatinya. Terus lawan kata tinggi apa? Jawaban. Pendek. Ya, pendek. Lawan kata apa lagi ya? Rindu. Lawan kata ini apa? Rindu apa bacanya nih? Baca rindu. Gemu. Apa lawan katanya? Kurus. Kalau gemuk sekali, kurus sekali ya lawannya. Atau kerempeng. Ya, kerempeng. Nah, maka tidak boleh antum nanti kalau ada temannya kurus sekali bilang kerempeng. Ini Zaid ini. Ya, Zaid kerempeng. Nah, tidak boleh ya. Itu masuk ke bully namanya. Ya, nanti bisa Ustaz bawa ke abinya Hawa konsultasi. Bullying di sekolah. Ya, termasuk ke Hatta contohnya. Si Jopan mentang-mentang gemuk badannya kan dia bilang Hatta kerempeng. Nah. Ya, atau kurus sekali antum Hatta kurus sekali. Nah, itu namanya bullying. Itu ada di stop bullying, larangan bullying dalam Islam. Tidak boleh. Dan juga tidak boleh contoh yang Hatta bilang ke Jopan gapuk. Ya, tidak boleh. Itu bullying juga. Jadi kita tidak boleh saling ngejek. Walaupun temannya besar berkali badannya. Mungkin termasuk paling besar badannya di sekolah kita adalah Jovan. Setelah itu baru Rasa.
baru Fatih. Fatih kayaknya yang paling besar dia. Ya, jalannya ini. Ya, seperti kelas 1 ya. Dia sekarang udah pandai aja bercanda. Ustaz Hafiz sering ditinju sekarang. Dulu kalian banget orangnya. Sekarang udah anti-angan gitu Ustaz. Ustaznya sering digini terus Ustaz sama dia. Ya? Jadi tidak boleh kita manggil teman ngejek-ngejek teman. Atau temannya hitam kalian. Ya? Tidak boleh. Tidak boleh bilang kayak gitu. Itu namanya mengejek itu. Itu masuk nanti mengejek ciptaan Allah. Ya? Dibilang temannya hitam kalian. Itu nama masuk ya Bu. Bullying itu tidak dibenarkan. Atau temannya kalau putih kali apa ngejeknya? Tidak ada. Nah, kalau putih nggak ada. Dia kalau hitam biasanya. Hitam ngejek hitam kalian. Ada nggak yang hitam kalian di sekolah kita? Nggak ada kan? Nah. Maka tidak boleh kita ngejek teman ya. Itu tidak boleh di dalam Islam. Ada tulisannya stop bullying. Ya, stop bullying. Larangan bullying dalam Islam. Saling menyakiti tidak boleh. Mengejek dengan panggilan-panggilan yang tidak bagus juga tidak boleh. Atau temannya jarang kali makan. Apa istilahnya? Lobo. Tahu lobo? Awak tahu lobo? Aisyah, Rindu tahu lobo? Lobo itu anak Ustaz. Camuk, tahu camuk? Itu sama ya itu tuh. Camuk kali dia makan. Ya, orang MBG satu apa namanya? Tempat MBG itu apa namanya? Kompreng. Orang satu bagian dia maunya 3 kan gitu. Itu namanya congok kali itu. Ya congok nggak boleh ya. Ya. Jadi anak Ustaz, ini gemuk ya kurus. Mentang-mentang jawaban gemuk kita bilang jawaban gemuk. Ya mentang hatta kurus kita bilang hatta kurus. Nggak boleh. Jadi tidak boleh kita bully. Terus antonim rajin. Antonim rajin apa Faiza? Antonim rajin apa Faiza? Hah? Apa? Malas ya. Malas. Jadi kita harus rajin. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Itu istilah ya. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Semua atas izin Allah. Kalau kita rajin, tapi Allah belum mengizinkan kita pintar nggak kita? Tidak. Jadi semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu sebagai sebab. Kita harus menempuh sebab. Kemudian terakhir, antonim cermat apa? Cermat, ceroboh. Nah ini banyak terjadi ini. Ceroboh dalam ujian. Siapa yang sering ceroboh dalam ujian? Menganggap enteng atau menganggap mudah. Akhirnya apa? Kita cepat-cepat. Padahal tidak kita cari. Dan ini pernah kejadian Ustaz alami waktu SMA. Soalnya sudah dikasih sama ibu fisika sebelum ujian. Lupa Ustaz ujian UHA waktu itu tak ujian semester UHA ya. Jadi dikasih kami soal. Silakan dibahas. Ini dikerjakan. Ya. Dicari, alhamdulillah dapat 100 nilai set. Ya. Karena waktu itu boleh lihat buku. Dah dapat nilai 100. Terus ujian harian. Kalau tadi kan tugas kan. Ujian harian soalnya persis sama, tidak ada beda. Persis sama soalnya. Nomornya diacak sama gurunya. Nomornya diacak, nomor 1 dijadikan nomor 3. Ya, nomor 2 dijadikan nomor 4, nomor 4 dijadikan nomor 1 dan berikutnya. Jadi karena kita merasa, oh ini soal kemarin. Ya akhirnya apa? Kita jawab, ya kita terlalu mungkin ceroboh, tidak cermat, tidak terlalu perhatikan. Akhirnya tahu tidak berapa nilai Ustaz? Padahal soalnya sama, tidak ada beda soalnya. Nomornya aja yang beda.
Berapa kira-kira nilai hisab waktu itu? 5. Hah? 20? Nilai hisab waktu itu 40. Ya. Padahal itu UH itu, masuk nilai itu 40 nilai hisab fisika. Materi fisika. Ya, padahal awalnya 100. Karena apa? Karena ceroboh sehingga nilai hisab itu 40. Tidak ada bedanya, kemungkinan besar untuk anak ustaz nanti ujian akhir semester soalnya sama dengan yang kemarin. Kemungkinan ya, ini belum bisa dipastikan. Ya, paling nanti mungkin berubah-berubahnya sedikit-sedikit aja. Karena membuat soal itu sebanyak itu butuh waktu juga. Nanti bisa kita acak aja mungkin. Ya, makanya jangan ceroboh nanti menjawab soal, apalagi soal matematik. Soal matematika. Matematika ya, jangan ceroboh. Hitung dulu. Kalikan, perkalian jangan salah lagi. Ketika ada 25 tambah 26. 6 tambah 5 berapa? 11. Tulis satunya, sisip 1. 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. 51 hasilnya. Jangan langsung ditulis di sini. Ya 5 tambah 6, 11. 2 tambah 2, 4. 411 jadinya. Kalau ini kita jadi pembisnis nanti rugi besar kita. Ya uangnya 50. Belanjanya 30, kita balikkan 100. Ya, mau enggak antum seperti itu? Hah? Antum belanja di kedai 50, pakai uang 50, jajan antum 20, dibalikkan sama kasirnya 100. Mau enggak antum? Oh, kan tak salah kita. Jadi kita dapat uang 100, buahnya dapat juga gitu. Makanya jangan salah hitung. Ya, jangan salah hitung. Ya, jadi sini ini 51. Dah. Jadi anak-anak Ustaz, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya makhluk hidup tadi, kemudian benda mati, langit mati, ya, tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bersyukur itu adalah ibadah. Begitu juga kalau ada teman kita menolong kita, contoh rindu, ternyata tadi lupa bawa pena. Ya, lupa dia bawa pena. Ternyata Aisyah bawa pena 2, dipinjamininnya. Ya, maka dalam hal ini rindu harus mengucapkan ucapan terima kasih kepada siapa? Kepada Aisyah yang sudah membantu dia atau meminjamkan dia pena. Begitu juga dengan adanya ayam tadi. Ayam, siapa yang suka ayam? Kemarin kata Ustaz Fadli, MBG kita hari Selasa ya. MBG geprek. Geprek kan? Boleh kata Ustaz Fadli hari Selasa kemarin, hari Rabunya telur kan? Di hari Rabu banyak sisa MBG kita Ustaz. Kata Ustaz sama Ustaz Fadli, iya Ustaz, tapi yang hari Selasa Ustaz habis semua katanya. Sampai jatah kan yang beli itu kan Ustaz kan, guru kan. Sampai hanya 2 kami dapat. Biasanya 5 ompreng itu. Nah banyak lebih. Kemarin itu pas geprek hanya sisa masing-masingnya dapat 2 ompreng aja. Ya. Kenapa? Karena geprek. Antum suka kali ayam kan? Ayam geprek. Rata-rata sekarang orang Payakumbuh belanjanya geprek aja. Rame, mahkota rame. Terus apa lagi ayam geprek? Hah? Mutiara. Ya itu beda ya. Apa lagi namanya? Di kamari. Ya, makanya rata-rata sekarang doyan semua geprek. Rata-rata makasih antum geprek kan? Nah, maka begitu besar nikmat ayam yang Allah berikan kepada kita. Ya, dari ayam bisa kita mendapatkan telurnya. Kalau tidak ada ayam, tidak ada telur kan? Mana duluan ayam pada telur? Hah? Mana duluan telur? Kalau tidak ada telur, tidak ada ayam. Kalau tidak ada ayam, tidak ada telur. Hah? Mana duluan ayam pada telur? Hah? Telur? Kalau telur tanpa ayam bisa? Ayam tanpa telur bisa? Mana duluan? Ya, ada ayam, ada telurnya. Jadi keduanya bisa kita manfaatkan. Ayamnya digoreng, kemudian digulai, direndam, dibakar, apa lagi?
Ya, telurnya juga banyak manfaatnya. Telur di dadar, mata sapi, kemudian dijadikan rendang telur. Boleh. Ya, dijadi teh telur. Ada teh telur yang sedang viral. Udah pernah ke sana? Baru di Kota Nompe. Teh telur apa namanya? Teh telur dia kemarin saya lihat di video. Viral kali dia. Baru viral juga maksudnya. Teh telur melimpa kalau nggak salah. Baru di Kota Nompe. Enak katanya. Saya belum sekarang. Jadi dari telur juga bisa banyak manfaat yang bisa kita ambil. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ayam, nikmat telur dan juga nikmat kita bisa makan. Ya. Coba tengok saudara kita sekarang di Sudan. Sudan itu sedang di masyarakatnya sedang dianiaya atau dibunuh. Sudah sampai beritanya lebih dari 20.000 itu dibunuh. Orang tuanya dibunuh, anak-anak dibunuh. Ngeri ya, kejaman sekarang ini luar biasa. Ya, ada yang dikubur hidup-hidup. Ya, ada yang dikubur hidup-hidup. Coba perhatikan. Nah, tapi jangan lagi, ini termasuk kekerasan. Jadi di anak kecil 3 orang 4 orang selesai itu dimasukin ke dalam lubang kecil berada Zaid itu. Ya, masuknya ke berempatnya ke dalam lubang. Ditimbunnya lagi. Ya, jadi kita bersyukur di Indonesia, alhamdulillah kita masih aman. Ya, belum ada kekejaman, belum ada kezaliman seperti yang di Sudan. Dan juga tidak ada yang menyerang kita seperti Palestina diserang oleh Israel. Kita alhamdulillah di sini aman, tidak ada yang menyerang kita. Tentu ini patut kita syukuri dibandingkan teman-teman saudara-saudara kita. Ya, makan aja mereka susah. Kelaparan di Sudan itu sekarang ditimpa mereka kelaparan. Kenapa? Makanan nggak masuk ke mereka. Ya, kekurangan air minum. Kemudian daerahnya juga panas gitu. Kasihan mereka. Ya, kalau antum lihat ngeri videonya. Kita coba tengok selayangan bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Sudan. Jadi di sini video ini menunjukkan kepada kita agar kita bersyukur di Indonesia. Alhamdulillah sampai saat sekarang kita masih aman, termasuk di Payakumbuh ya, kita aman. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Nih, coba lihat sekarang kondisi sudah. Nah, butuh bantuan. 30 juta warga Sudan butuh bantuan. Mana yang kekerasan di Sudan? Ini acaranya. Ini kondisi daerah kita itu saudara-saudara kita di Sudan. Ini mereka mengungsi ini, ya. Ini mereka mengungsi. Mereka lari dari penjajahan tersebut. Ini dibawa ke sini. Kekerasan dan jamin inilah lahirlah kelompok yang kemudian dikenal sebagai 19 disambut dingin dunia internet telah memutuskan jadi mereka apa ya? Diri dari kota Khartoum. Pada pekan pertama perang pun mereka, ini kondisi saudara-saudara kita di Sudan. Mereka mengungsi. Mereka lagi tidak tinggal di rumah-rumah mereka. Berbeda dengan kita, alhamdulillah air masih banyak. Kita masih tinggal di rumah kita. Masih ada ayah ibu kita, nenek kita, atuk kita. Kalau mereka tidak ada lagi, ayahnya sudah dibunuh, ibunya sudah dibunuh, anak-anaknya juga dibunuh dengan kekejaman. Ya, jadi kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang Allah berikan, nikmat aman yang Allah berikan kepada kita. Ini dia kondisi rumah mereka. Mereka tidak tinggal di camp resmi, melainkan Ini mereka tinggal di sini ya. Ethiopia. Kayak gitu aja mereka tinggal. Penyakit. Belum lagi ke mereka sudah kurus-kurus karena Saudara sudah masuk tetapi makanan yang sudah berkurang. Mentawai. Salah satu konsekuensi perang yang paling mengandung Di mana ya? Anak kecil dikubur. Anak kecil dikubur. Sudah. Ada video itu beredar mantan ya. Di media saja berbuat dan dibantai. Coba lihat statistiknya. Ngerinya pembantaian di Sudan, 2.000 warga sipil tak berdaya dieksekusi. Ribuan orang diduga tewas di kota El-Fasher, ibu kota negara bagian Darfur Utara, Sudan, setelah pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) berhasil merebut wilayah tersebut dari Tentara Nasional Sudan (SAF) dalam Ada di kemarin saya lihat di apa? Ada ya. Nah, jadi itu kondisi saudara-saudara kita di Sudan. Jadi alhamdulillah kita di Indonesia khususnya di Payakumbuh masih aman-aman saja. Tidak ada bom. Kalau di Yaman itu kata ustaz yang pernah belajar di sana, sampai bom itu melayang-layang di atas rumah mereka. Ya bom apa nuklir itu. Kadang nyampe bunyi di sana gitu kan, sini kita tinggal sini nih. Ternyata bom itu lewat di atas rumah kita. Jadi meletusnya di Pasar Ibo gitu. Itu kondisi di Yaman. Lalu di Sudan lebih parah lagi kondisinya. Bahwa anak dibunuh depan orang tuanya, ngeri. Dan ini kita harus bersyukur dengan kondisi kita yang alhamdulillah sampai saat sekarang kita masih aman. Di Indonesia kita masih aman, di Payakumbuh kita masih aman. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rasa syukur kita adalah menjaga lingkungan. Di lingkungan kita bersih dan ada sampahnya. Alhamdulillah anak-anak Ustaz kan di sekolah ada tong sampah. Masukkan sampah ke dalam tong atau tempat sampah. Terus juga merawat hewan. Siapa yang punya hewan di rumah? Ayam. Siapa yang punya ayam? Ayam ada di rumah? Banyak? Alhamdulillah. Berarti siapa yang ngasih makan? Kelip. Kadang Ayamnya ayam kampung atau ayam putih? Ayam apa? Ayam kota? Ya bukan ayam kampung, ayam kota. Terus siapa yang ada kucing? Ya. Kucingnya kucing liar atau kucing Angora? Angora ya. Jadi kita harus jaga dia, rawat dia, kasih dia makan. Jangan dilantarin dulu, ditelantarin, nggak dikasih makan. Terus, ya kemudian juga menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Menggunakan nikmat untuk kebaikan. Jadi sekarang Ustaz mau kasih tugas. Alhamdulillah materi sudah kita sampaikan. Anak-anak Ustaz sudah paham semua materinya. Kita akan coba kasih tes. Ustaz akan kasih hadiah untuk anak-anak Ustaz yang dapat nilai 100 ya. Dapat nilai 100. Nah, Ustaz bagikan lembarannya. Jadi soal kita ada 4. Ini lembarannya. Yang nilai 100 nanti dapat hadiah. Tapi tidak boleh mencontek ya. Tidak boleh mencontek. Larangan mencontek. Larang mencontek. Ya. Sudah siap semuanya? Sekarang Ustaz, ya itu ditutup di apa? Materinya dibalikkan atau simpan dulu materinya. Ya, usah. Nah, materinya disimpan dulu.
Tidak boleh lihat materi ya. Kita Ustaz buatkan soalnya. Insyaallah tidak. Jadi udah apa? Rumus persegi panjang apa tadi? Luasnya? Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Kelilingnya apa? 2 kali panjang tambah lebar. Atau bisa juga panjang tambah panjang, lebar tambah lebar. Bisa juga. Kemudian persegi sisi kali sisi. Kemudian kelilingnya 4 kali sisi. Terus untuk sinonim, apa itu sinonim? Sama kata. Sinonim apa? Lawan kata. Terus nanti ada saya buatkan kalimatnya ya. Nah sekarang kita buat soalnya. Salin soalnya ya. Soal pertama. Udah siap semuanya? Udah? Jelas? Soal pertama. Tugas 1. Ini tugas ya. Dikerjakan sekarang. Nanti PR ada juga. Tugas 1, soal nomor 1. Tuliskan 5 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, 1. Tuliskan 5 ciri-ciri makhluk hidup. Jangan lupa tulis nama ya. Nama kelasnya, kelas 5. Ya, kelasnya kelas 5. Kelas 5 ya, kelas 5. Terus ya kelas 5. Tuliskan 5 ciri-ciri makhluk hidup. Nama terus tulisnya kelas 5. Dah? Nomor 1 tuliskan 5 ciri-ciri makhluk hidup. 2. Tuliskan 5 hewan dan benda mati yang ada di sekitarmu. Tuliskan 5 hewan dan benda mati, 5 benda mati. Tuliskan 5 contoh ya, 5 contoh hewan dan benda mati yang ada di sekitarmu. Tuliskan 5 contoh hewan dan benda mati yang ada di sekitarmu. Sudah? Sudah? Baik. Soal nomor 3. Carilah sinonim kata-kata berikut ini. Sinonim Carilah sinonim kata-kata berikut ini. Nih. Soal nomor 4. Carilah antonim
Sudah, silakan dikerjakan ya. Sekarang kita ada tugas. Nomor berapa? Nomor 3. Ini soalnya. Carilah sinonim. Sinonim apa tadi? Sinonim apa tadi? Persamaan kata. Jadi sinonim itu persamaan kata. Sinonim rapi apa? Sinonim rajin apa? Persamaan kata cermat apa? Persamaan kata ganteng. Jovan ganteng apa persamaan? Ya, persamaannya. Ini persamaan katanya atau yang mirip maknanya. Nomor 5. Nomor 5-nya. Carilah luas dan keliling persegi, panjang dan persegi. Diketahui panjang persegi 25 cm, lebarnya 10 cm. Kitanya luas dan keliling persegi panjang tersebut. Kemudian diketahui panjang sisi persegi 10 cm. Cm. 10 cm. Kemudian ditanya luas dan keliling persegi tersebut. Soal gampang. Nomor berapa? Nomor 3. Carilah sinonim kata-kata berikut ini. Siapa yang sudah selesai? Ada yang selesai? Ini nanti yang dapat nilai 100 itu dapat hadiah ya. Nomor berapa? Itu nomor 5 soalnya. Ya. Udah rindu? Udah dapat? Udah dapat? Ciri-ciri makanan udah? Nama hewan udah? Udah jawaban? Apa? Bahasa dapat? Udah? Udah? Nah, soal. Sekarang 5 hewan dan 5 hewan dan benda mati. Hewannya pas semua ada yang ada di sekitar kita ya. Latihan udah selesai? Awas. Ya, hewan di sekitar kita tuh banyak. Kan tadi udah ada di depan. Jadi kita udah ada foto-fotonya tadi ya. Materinya ada. Ini materi kita tadi nih. Materi kita ada. Nih. Ini materi kita. Oh, itu lagi. Terus ada juga materi kita yang kedua tadi. Nih. Ini ya. Rumus-rumus yang tadi ini tadi. Terus tutup lagi. Oh. Nah. Yang ketiga juga ada tadi. Bersyukur. Ini materi kita lengkap ya. Nah. Ini bersyukur. Apa? Sinonim itu persamaan kata atau kata yang mirip. Sinonim namanya. Hah? Selesaikan itu. Selesai itu boleh kita tutup lagi pelajaran kita. Nomor? Apanya nomor 5? Soalnya. Sudah selesai? Ya, yang sudah selesai kita ulang. Kita periksa sama-sama. Hah? Apa? Nomor
luas dan keliling persegi panjang dan persegi. Diketahui panjang persegi 25 cm, lebarnya 10 cm. Ditanya luas dan keliling persegi panjang tersebut. Bila sudah selesai, Aidan udah selesai, pegang dulu. Kita nanti periksa sama-sama. Kita periksa sama-sama. Rasa sudah? Sudah selesai? Sudah selesai. Coba ciri-ciri makhluk itu. Apa tadi ciri-cirinya? Kan ada 8 tadi kan, kita sebutkan. Sebutkan 5 saja. Apa aja ciri-cirinya? Itu materi juga sudah saya jelaskan tadi ya. Materi pertama kita ciri-ciri makhluk hidup sudah, kemudian keliling dan luas bangun datar sudah, segi panjang, segi. Kemudian juga materi kita tentang antonim sinonim juga sudah saya jelaskan. Dan juga materi tentang bersyukur. Sekarang giliran dengan Ustaz ada tugas. Sudah selesai, kita periksa ya, cepat selesaikan. Katanya kita mau MBG lagi. MBG sudah ready. Kita pergi ke lapangan. Dan sudah selesai tugasnya. Sudah silakan dikerjakan. Hatta sudah selesai. Sudah silakan dikerjakan ya. Rasya sudah selesai. Rafif sudah selesai. Soalnya sudah selesai. Hati ada selesai soalnya. Nomor 2 sama nomor 5. Dan anak Ustadz silakan ditengok soalnya ada di depan ya. Oh, Acia dapat nilai 100 ya. Dan anak Ustadz, alhamdulillah pelajaran kita dalam sisa hari ini dan kita juga sudah menyelesaikan tugas. Ya, baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.